Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ummah wa nabi rahmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Isep ayat berapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min 'adzabillah. غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. Sadaqallahul azim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina wa liman lahum hukukun alaina bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum rawdah min riyadil jannah wa binatina annallaha yatawaffana wa ahlana muslimin wa yakhtimu lana bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar. Qala, beliau berkata, beliau ini anaknya Umar ibn al-Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimur rajulu,
tidak bangun seseorang min majlisihi dari tempat duduknya, thumma yajlisu fihi, kemudian tempat duduknya diduduki oleh orang lain. Walakin tafassahu wa tawassa'u, kan tapi berilah kelonggaran dan keluasan. Ini menunjukkan bahwa apalagi dalam sholat Jumat, dia sudah gelar sejadah, lalu dia mau wudu, ya dia balik lagi ke tempatnya, udah ditempatin orang, itu nggak boleh. Ya. Karena itu pasti yang menempati duluan kesal. Ya, bab dalam Islam itu nggak boleh membuat orang lain itu kesal. Justru kita dituntut untuk membuat orang lain itu bahagia. Bahkan dalam sabda Rasul, idkhulus surur ala qalbil mu'min shadaqah. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin adalah sedekah. Ya, itu sama Muslim ya. Kemudian muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibnu Abbasin qala, dari Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang di antara kamu makan makanan, falam yamsah yadahu, maka ya tangannya yang habis makan makanan itu jangan dilap, ya itu pakai tisu, pakai sapu tangan, hatta yalaqaha, sehingga dia menjilatnya. Ini anjuran aja ya, nggak mau ya nggak apa-apa. Ya ini bukan kewajiban. Bisa jadi disitulah letak keberkahan. Ya makanya kalau makan habisin. Ya jangan ditinggalin. Ya bisa jadi yang tertinggal itulah di situ letak keberkahan yang Allah berikan. Kita nggak tahu. Ya makanya dihabisin. Nah di sini Rasulullah SAW ya sampai sisa yang di jari, ya itu dia. Gitu ya. Ini anjuran aja ya, bukan kewajiban. Au yul'iqaha, atau disuruh jelatin orang lain. Ya mungkin kepada seorang kiai besar umpamanya, ya itu rebutan itu. Ya, apalagi seorang santri, ya itu. Ya, jadi seperti itu. Ya. Tapi saya sering makan dulu sama Kiai Haji Idris Kamali ketika saya ke Cirebon. Beliau menantu daripada Hadrus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya sering makan satu nampan, beliau makan 3 jari. 3 jari, enggak begini, enggak begini. 3 jari. Tapi beliau habis makan enggak nyuruh saya jelatin, enggak. Ya enggak disuruh, ya kita mana mau. Ya gitu. Ya entah kita jelatin, ya, sakanya mau gigit. Ya seperti itu. Beliau makannya 3 jari ya. Muttafaqun alaih, ini anjuran saja, kalau mau ya enggak mau enggak apa-apa gitu. Ya seperti apa, tahnik ya, tahnik. Jadi anak yang lahir ya itu kan di samping akikah juga disunatkan tahnik. Tahnik itu datang ke orang yang soleh ya, lalu minta kurma dikunyah, setelah halus lalu dimasukkan ke mulut bayi, itu namanya tahnik, itu sunat ya. Dulu Abu Musa al-Asy'ari ya, salah seorang sahabat yang sangat senior, beliau ketika punya anak, beliau langsung bawa kepada Rasulullah, sama Rasulullah di tahnik, yaitu kurma ya, dikunyah oleh Rasulullah yang sampai halus lalu dimasukkan ke dalam mulutnya bayi ya. Jadi harus cari orang yang benar gitu ya, jangan barangan ya, nyari orang-orang betul yang betul-betul soleh gitu ya. Nah itu sunatnya. Nah itu sudah banyak yang meninggalkan itu ya, sudah banyak. Kenapa? Orang solehnya udah jarang. Ya kalau dulu kan masih ada Rasulullah ya, seperti itu. Nah kemarin ada orang minta di tahnik
kepada Habib Umar Al-Hafiz itu ada. Ya nggak apa-apa kalau tingkatan beliau ya harus itu. Ya. Kemudian berikutnya yaitu tentang tata cara memberikan salam. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya sama muslim itu mengucapkan salam. Ya. Bahayyu bi ahsana minha. Wa idza uhitum bi tahiyatin bahayyu bi ahsana minha aw misliha. Apabila kamu diucapkan tahiyah Islamiyah itu assalamualaikum, maka jawablah dengan yang lebih baik. Artinya kalau orang mengucapkan salam kepada kita hanya sampai ya kepada assalamualaikum ya saja, maka kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Ini biasanya minha. Ya, itu. Nah, kalau dia pakai warahmatullah, nanti yang jawab pakai wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti lebih baik. Ya. Jadi mengucapkan salam hukumnya sunat. Menjawabnya adalah wajib. Kenapa? Karena dalam firman Allah itu perintah, bahayyu. Bahayyu. Maka jawablah biasana minha dengan yang lebih baik. Ya, tapi lihat-lihat dulu ketika mengucapkan salam. Apakah orang yang kita ucapkan salam itu bisa menjawab atau di tempat yang layak dia menjawab? Jangan orang lagi ngeden di WC kita ucapkan salam. Ya, itu salah kita kalau dia nggak jawab. Ya nggak harus menjawab, dia nggak boleh karena tempatnya nggak layak. Gitu. Jadi harus tahu tempatnya. Nah, di sini diatur oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, umpamanya kita yang sedang jalan, lalu ketemu orang Islam yang lagi duduk, siapa yang mengucapkan salam? Yang lagi jalan, jangan yang lagi duduk, gitu. Ya, pokoknya anak kecil dengan orang yang sudah lebih tua, anak kecil dulu mengucapkan salam. Tapi Rasulullah SAW sering, ketika anak-anak bermain, Rasulullah lewat, Rasulullah yang mengucapkan salam. Yang luar biasa akhlak, ya akhlak baginda Rasulullah SAW. Nah, di sini diatur oleh baginda Rasul. An Abi Hurairah qala, ya, jadi ya adab ya bertemu dengan sama muslim, pertama mengucapkan salam, kedua salaman. Ya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani bainahuma illa ghufira lahuma. Sama muslim ketemu setelah mengucapkan salam lalu salaman. Salaman. Ya, makanya jangan takut salaman nih, hadis Rasulullah SAW. Jamin Rasulullah, ghufira lahuma. Allah akan ampuni keduanya. Karena kan susah kita salaman. Kayak nggak mau. Ya, mestinya salaman aja deh, bismillah. Ya kan? Ya kita pasrah sama Allah. Ya kan? Ya kalau Allah menghendaki meninggal, ya meninggal walaupun nggak kena penyakit. Ya, itu apa takdir Allah gitu ya. Kita jangan takut lah meninggalkan ya adat Islamiyah ini. Ya kita ucapkan salam, kita salaman. Ya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salaman. Ya, gitu. Salamannya bukan begini. Ya, gitu. Ya bukan begini dari jauh enggak. Ya, namanya syiata sofahan itu ketemu dua tangan. Ya, itu. Nah, jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa yusallimis saghiru walisallimis saghiru." Ini kata perintah, lamnya adalah amr. Hendaknya menyampaikan salam anak yang lebih kecil alal kabiri kepada orang yang lebih besar, lebih tua. Ya, lebih tua. Gitu. Ya, lebih tua. Itu adabnya kayak gitu. Ya, tapi kalau kita ingin memberikan contoh, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita yang tua memberikan salam lebih dahulu ya, untuk ngajarin gitu. Wal maru alal qaidi, yang sedang lewat memberikan salam kepada yang lagi duduk. Jangan yang lagi duduk ya untuk mengucapkan salam ya kepada orang muslim yang sedang lewat, enggak. Yang lewat itu, entah itu naik kendaraan atau jalan kaki, ya maka dialah yang mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salam adalah sunat, menjawabnya wajib. Tapi mengucapkan salam itu pahalanya lebih baik, lebih banyak daripada menjawab. Menjawabnya wajib, tapi pahalanya lebih besar ya mengucapkan salam terlebih dahulu.
Karena itu doa. Wal qalilu 'alal katsiri. Yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang jumlahnya banyak. Gitu. Ya, pokoknya dalam satu majelis ada rombongan datang nih, tentu kan di masjid lebih banyak. Yang datang duluan mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam gitu ya. Kemudian wa fi riwayatin muttafaqun alaih, tadi riwayat Imam Bukhari Muslim, wa fi riwayatin lil muslimin, sementara dalam riwayat Imam Muslim, waraqibu 'alal mashi, dan yang naik kendaraan, ya kalau dulu zaman dulu barangkali ontak kuda, memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki, gitu. Jangan yang jalan kaki mengucapkan salam, orang yang naik kendaraan enggak. Ya, ini hubungan apa sesama muslim. Ya, salam itu kan doa. Jadi sembali saling mendoakan, ia mendapatkan keselamatan. Nah, gimana kalau orang banyak ya mengucapkan salam? Apakah harus semua? Enggak, cukup diwakili satu orang saja. Ya, ini hadisnya. An Aliyin, dari Ali radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita tahu Sayyidina Ali adalah menantu baginda Rasul, suami dari Siti Fatimah Zahra. Ya, dari situlah Rasulullah punya keturunan Sayyidina Hasan dan Husain. Ini seluruhnya dari Sayyidina Ali. Ya, itu. Ya, dari Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang punya anak laki-laki, ya, tapi ya nggak sampai besar. Ketika mereka masih kecil itu meninggal, ya wafat. Di antaranya adalah Abdullah, Qasim, ya itu Ibrahim. Ini meninggal semua. Ya, ini tentunya ada hikmahnya. Ya, bisa kita lihat ya. Kalau Rasulullah SAW ya ada hikmahnya. Pertama tentunya ketika orang-orang kafir mencaci Rasul, karena Rasulullah SAW anak kecil yang seluruhnya meninggal, kata orang kafir, antal abtar, engkau tidak akan disebutkan nama engkau. Ya, karena secara nasab disebutkan kalau punya anak laki-laki. Makanya kita lihat Husain, Sayyidina Husain bin Ali, Ali bin Abi Thalib, Abi Thalib bin Abdul Muttalib, ya kan? Ya, Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Ada nggak nama Rasulullah di situ? Nggak ada. Tidak ada. Ya, nggak ada. Nah, kalau punya anak laki kesebut, gitu kan? Ya, kesebut. Ya pasti itu. Ya, umpamanya ya AI Ahmad Romli bin ya Rais bin, nah, kesebut kan? Ya, tapi kalau nggak punya anak laki ya nggak sebut. Kalau punya cucu. Ya, makanya ya karena Nabi ini ya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala cacian orang kafir, innaka antal abtar. Turun firman Allah, ya inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang membenci kamu, orang yang mencaci kamu, dialah yang putus namanya. Kita lihat Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan anaknya sendiri Abu Lahab namanya Abu Jahal, namanya Ikrimah bin Abu Jahal, tapi nggak pernah disebutin bin Abu Jahalnya. Ya, beliau ketika luka dalam peperangan, itu yang beliau cari adalah baginda Rasul. Yang beliau sebutkan adalah baginda Rasul, bukan bapaknya. Ya, apakah Rasulullah redha dengan keadaanku ini, katanya. Rasulullah yang dicari, minta redhonya. Ya, bapaknya nggak disebutin, wal abtar. Ya, gitu. Nah, jadi memang Rasulullah besar bukan karena nasab, tapi karena Allah. Ya, kita lihat meskipun Rasulullah secara nasab nggak disebutin, ya di saat kita menyebutkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya terus ke atas Rasulullah namanya nggak kesebut, tapi justru ya Rasulullah SAW ya ini diangkat namanya oleh Allah. Inna syani'aka wal abtar, lalu apa? Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat bagimu sebutan kamu atau nama kamu. Kita lihat nama Rasulullah SAW. Nah, ketika ayat ini turun, malaikat Jibril, ya, ketika ayat ini turun datang kepada Rasul, menyampaikan hadis qudsi dari Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad mengenai ayat
inna wa rafa'na laka dzikrak, kata malaikat Jibril, kata Allah, ya, ma dzukirtu ya illa dzukirta ma'i. Namaku tidak disebutkan kecuali bersama nama kamu. Kita lihat, la ilaha illallah Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan jumlah penyebutan nama ya Rasulullah paling banyak. Ya. Paling banyak. Ada yang bersifat sunat, membaca selawat. Bahkan selawat ada yang sifatnya rukun dalam sholat. Ya. Kemudian dalam azan, ya dalam azan. Nah, kalau kita lihat azan ini, ya ini terus. Karena setiap daerah itu berbeda-beda waktu azannya, waktu yang menunjukkan masuknya waktu. Saya ambil dari Surabaya, ya dari Surabaya, ya azan, ya kan. Terus kita ke Mojokerto, azan lagi. Terus sampai Jakarta, nggak habis tuh. Terus berputar seperti itu. Nama Nabi Muhammad SAW. Inilah warfa'na laka dzikrak, ya. Jadi kebesaran baginda Rasul adalah dibesarkan oleh Allah. Ya, makanya nggak ada seorang pun yang dapat memisahkan dari diri Rasulullah akhlak mulia beliau, kemudian kerasulan beliau, ya itu. Karena yang membesarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u anil jama'ati idza marru ayusallima ahaduhum. Cukup bagi sekelompok orang yang melakukan perjalanan yang lewat menyampaikan salam ahaduhum, salah seorang di antara mereka. Jangan semua. Ya, mengpaduan suara. Ya. Satu aja cukup mewakili. Ya, kita lagi jalani rombongan, ketemu dengan rombongan kaum muslimin yang lagi duduk. Jangan semua ngucapin salam. Atu aja cukup. Begitu juga yang jawab, di sana cukup atu aja. Sudah mewakili. Ya, jangan semua. Ya, itu tata caranya, akhlaknya seperti itu. Wa yujzi'u anil jama'ati, dan cukup mewakili kelompok jamaah, ayarudda ahaduhum, untuk menjawabnya cukup salah seorang saja dari mereka. Ya, jangan yang satu semua mengucapkan salam, lu yang diucapkan salam juga jawab semua, ya rame jadinya. Ya, cukup salah satu aja. Rawahu Ahmadu wal Baihaqi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Ini sudah banyak yang meninggalkan ini tradisi salam, ya salam Islami, ya. Tapi kalau orang yang aktif di majelis taklim sih nggak bakalan, dah pasti assalamualaikum. Ya, ada saudara kita yang nggak ngerti hai, halo, ya kan, ya nggak mengucapkan assalamualaikum, ya itu. Padahal itu ya mendapatkan pahala. Justru yang mengawali ucapan salam lebih besar pahalanya ketimbang yang menjawab. Kemudian Wanhu, dan juga dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara, janganlah kamu mulai ya mengucapkan salam bisalami, janganlah kamu mulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, itu. Ya. Karena itu doa. Ya, makanya ketika menyebutkan dari mereka yang meninggal, jangan almarhum. Ya, jangan nyufakan almarhum. Ya, mendiang aja udah. Ya, orang nggak beriman nih, ya meninggal kita ucapkan almarhum. Ya, hari almarhum itu dirahmati oleh Allah. Ya, itu. Makanya jangan mengucapkan salam duluan. Ya, jangan mengucapkan salam duluan. Nah, terkadang ya Yahudi itu suka mempelesetkan ucapan. Ya, ini paling terkenal Yahudi. Terkadang dia mengucapkan kepada kita bukan assalamualaikum, tapi assamu alaikum. Artinya sama apa? Racun. Ya, kalau bahasa kasarnya mati kamu. Ya, gitu. Makanya kita jawab waalaikum juga. Gitu. Ya, sering tuh. Ya, kan kita tahu Yahudi itu ya sering ya memutarbalikkan omongan, kata. Makanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala
dilarang mengucapkan ra'ina. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul zurna wasma'u. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina. Ra'ina itu sebenarnya arti sebenarnya cakep. Perhatikanlah kami, ya, dari ro'a, yar'a, ya, makanya disebut ra'in, pemimpin, lindungi, itu arti ra'ina. Tapi ya, orang Yahudi justru mengartikan ra'ina itu diambil dari kata ru'unah. Apa? Tidak punya pendirian, pelin-pelan. Makanya ketika sama Muslim mengatakan ra'ina, atau mereka para sahabat mengatakan ra'ina, orang Yahudi ketawa. Ya, karena menurut mereka itu ra'ina nggak punya pendirian. Itu akhirnya apa? Dilarang oleh Allah kita mengucapkan ra'ina. Nah, ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita umat Islam nggak boleh memberikan kesempatan sedikit pun, baik dengan ucapan kita maupun perbuatan kita, celah kepada mereka untuk mencaci Islam. Ya, paling yang salah bukan Islamnya, kitanya kadang-kadang. Ya, Islam nggak ada salahnya. Ajaran Islam adalah ya tuntunan Allah, ya kan? Aturan Allah pasti yang terbaik, ya kan? Tapi karena orang Islam, ini terkadang ya mereka manfaatkan itu. Mereka memanfaatkan untuk mencela Islam. Padahal itu dari orang Islamnya, belum tentu terkait dengan apa? Ajaran Islam. Bahkan jauh daripada ajaran Islam. Ya, tentu yang paling fenomenal yang mereka jadikan untuk mencaci Islam adalah teror atau teroris. Nah, ini kan ya mereka manfaatkan dari ulah orang-orang Islam, jauh yang dari ajaran Islam, mereka melakukan itu, akhirnya apa? Dimanfaatkan. Ya, padahal ya kelompok itu yang bikin mereka, itulah ya cara mereka untuk memojokkan Islam, gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ya jangan kita kasih kesempatan ya kepada mereka ya untuk mencaci Islam. Padahal Islam itu tidak seperti itu. Ya, kadang-kadang dari orangnya. Lalu berikutnya ya, wala Nasara, dan juga ya kepada orang-orang Nasrani. Ya, di Madinah itu tidak ada orang Nasrani, tapi Rasulullah SAW tahu bahwa Islam ini akan tersebar ya ke seluruh dunia, itu pasti akan bertemu dengan orang Nasrani. Wa idza laqitumuhum, dan apabila kamu sekalian bertemu dengan mereka, fitorikin, di satu jalan, fatoruhum ila adyakihi, maka paksalah mereka untuk apa? Jalan yang lebih sempit, gitu. Ya, artinya jangan kasih kesempatan. Akhrajahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang para sahabat ya ini menjalankan, makanya Allah memberikan sifat kepada mereka, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, mereka sangat tegas terhadap orang kafir. Ya, tegas terhadap orang kafir. Bukan kasar, tegas. Kasar dan tegas lain. Ya, gitu. Ya. Kalau kasar itu menjurus kepada yang negatif, ya, tegas. Ya, tegas. Dan kepada sesama muslim saling menyayangi, itu seperti itu. Ya. Kemudian wanhu, dan juga dari Sayyidina Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau berkata, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila salah seorang di antara kamu bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ya, gitu. Ya, ini sunat perintah baginda Rasul. Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Jangan apa? Ucapkan yang macam-macam. Ya, kadang-kadang suka respect begitu, bukan alhamdulillah yang diucapin, apaan aja tahu. Ya, ketika mau bersin. Wal yakul lahu akhuhu. Nah, kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita yang dengar, kita ucapkan wal yakul lahu akhuhu. Dan ya hendaknya berkata kepada orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, akhuhu, saudaranya. Maksudnya sama muslim. Ya, apa? Yarhamukallah. Cakep banget nih hubungan sama muslim. Didoain, ya, yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Gitu.
Ya, jadi jangan diam aja. Kecuali dia bersin nggak mengucapin alhamdulillah. Jangan kita mengucapkan yarhamukallah, percuma. Dia sendiri aja nggak mau alhamdulillah. Jadi disunatkan mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin, ya, dan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, fa idza qala lahu yarhamukallah, apabila ketika kita bersin lalu ada kita ucapkan alhamdulillah, lalu ada orang yang dengar mengucapkan yarhamukallah, lalu kita ucapkan apa lagi? Falyaqul lahu. Inilah sama muslim saling mendoakan. Ucapin lagi yahdikumullahu. Ya, ini dari kita yang bersin. Pertama dari kita yang bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Lalu yang dengar mengucapkan apa? Yarhamukallah. Lalu mengucapin lagi nih, karena tadi didoain sama yang mendengar bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Lalu yang doain kita doain lagi yahdikumullah. Semoga engkau mendapatkan petunjuk dari Allah, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Memuliakan, ya, apa namanya? Memperbaiki keadaan kamu, ya. Itu kan doa semua. Ya, doa semua. Nah, udah nggak ada lagi terakhir itu. Wa yuslihu balakum. Ya kan? Ya. Itu, ya. Itu terakhir. Ya, gitu. Tapi ada yang iseng udah mengucapkan wa yuslihu balakum, lalu dijawab lagi, biarin deh. Ya, gitu. Ya cukup wa yuslihu balakum sampai situ ya. Nah, ini apa namanya? Saling mengucapkan, ya, mendoakan. Wanhu, dan dari Sidina Ali qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan salah seorang di antara kamu minum dalam keadaan berdiri. Ya, ini dilarang. Jadi menurut kesehatan memang minum dalam keadaan berdiri itu kurang baik. Yang bagus duduk. Ya, yang bagus duduk. Ya, yang bagus duduk. Dan minum itu jangan terus-terusan, jangan terus-terusan. Yang bagus sunat Rasul, kali minum satu teguk, ya, sebelum minum kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum kita ucapkan Alhamdulillah. Lalu minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, lalu setelahnya kita ucapkan Alhamdulillah. Minum lagi sampai 3 kali, juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kita mengucapkan Alhamdulillah. Itu cara minumnya baginda Rasul, ya kan? Ya, buat terus-terusan, ya. Itu dengan sambil duduk, jangan sambil berdiri. Jadi itu dari segi kesehatan juga itu lebih baik, ya, daripada apa namanya minum sambil berdiri, ya. Akhrajahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim, ya. Kemudian ini cara memakai atau entah itu berpakaian, pakai sandal dan sebagainya, ya, diajarkan kita oleh baginda Rasul. Anhu, dan dari Sidina Ali qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idzan ta'ala. Ya, jadi kata bendanya na'al itu sandal, sepatu, ya, sepatu masuk sebenarnya, ya. Lalu dijadikan kata kerja in ta'ala. Bila kamu, salah seorang di antara kamu pakai sandal, fal yabda bil yamini, maka mulai dengan sebelah kanan. Ini Islam, karena sebelah kanan itu yang terbaik, ya. Jadi kalau mulai yang baik itu dari sebelah kanan. Wa idza naza'a, tapi kalau melepas sandal, fal yabda bisyimali, maka dahulukan dari sebelah kiri, ya. Kalau kita ikutin kita dapat pahala, karena mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal takunil yumna awalahuma tun'alu, dan hendaknya sebelah kanan itu yang pertama ketika dipakai, wa akhirahuma tunza'u, dan sebelah kanan yang terakhir ketika melepas. Ketika melepas sandal, kiri dulu, ya, berarti kanan terakhir. Tapi ketika memakai, ya, entah itu sepatu, ya, itu dari sebelah kanan dulu, ya, baru sebelah kiri, ya, itu, ya.
Kemudian Rasulullah SAW memang tuntunannya ya untuk kesempurnaan. Di sini Rasulullah SAW melarang orang pakai sendal cuma satu, nggak sepasang, nggak sepatu satu, kan nggak pantas banget. Ya, ini dilarang oleh baginda Rasul. Wa anhu, dan juga dari Sidina Ali, kalau beliau berkata, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Salah seorang di antara kamu jangan berjalan dengan menggunakan hanya satu sendal atau sepatu. Wal yun'ilhuma jami'an, tapi pakailah kedua-duanya. Kalau memang ya mau nyeker, jangan yang satu dipakai, yang satu enggak. Maka kata Rasul, wal liyakhla'huma jami'an. Kalau mau lepas dua-duanya. Jangan pakai cuma satu, jangan. Ya, itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kemudian An Ibnu Umar qala, dari Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah bersabda, la yanzurullahu, Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmat ila man jarra thabahu khuyala'a, kepada orang yang pakai ya kain, pakai celana, perempuan pakai rok, itu nyeret. Tapi tujuannya untuk kesombongan. Ya, itu. Dulu kan raja-raja seperti itu. Ya, ratu, raja, itu pakaiannya nyeret. Ya, itu untuk menunjukkan kesombongan. Gitu. Ya, itu. Jadi pakainya paling bagus adalah ya di mata kaki, dari situ. Ya, itu. Ya, ada yang kebangetan di atas mata kaki. Ya kan? Disebut apa? Cingkrang. Ya, itu boleh juga sih. Ya, tapi menurut saya yang pantas saja lah. Jangan sampai nyeret, tapi apa? Tapi kalau pamannya orang pakai kain nggak bisa. Ya, tetap nyeret. Itu bukan kesombongan, nggak apa-apa, orang dia kagak bisa. Ya, kan ada yang pakai kain nyeret. Ya, dia nggak bisa pakai kain tuh, bukan menunjukkan kesombongan. Jadi tergantung niat. Kalau niatnya ya kesombongan, ya itu adalah melanggar larangan baginda Rasulullah SAW. Khuyala'ah. Ya, jadi manusia apa sih yang mau sombongin? Ya kan? Ya, harta, dia nggak akan abadi mempunyai harta. Ya, entah itu dia meninggalkan harta atau harta meninggalkan dia. Apa yang disombongin? Ya, kecakapan, ya nggak abadi. Ya, tambah tua, tambah keriput. Ya, jadi yang paling berhak untuk bersombong adalah Allah. Ya, makanya kesombongan itu adalah, kata dalam diskusi, selendangku, kata Allah. Ya, selendangku. Ya, jadi nggak patutlah manusia untuk sombong. Ya, ini dua hadis lagi tanggung. Wanhu, dan juga dari Sidina Ali, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau berkata, idza kala ahadukum falyakul biyaminih. Apabila salah seorang di antara kamu makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Ya, begitu juga minum. Ya, biasakan itu. Ya, biasakan, ini akhlak. Wa idza syariba, kalau minum, falyashrab biyaminihi, juga dengan tangan kanan. Ya, itu. Kenapa? Rasulullah memberikan alasan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Sebab sesungguhnya setan itu kalau makan dia dengan tangan kiri. Ya. Harus kita percaya, karena memang Rasulullah SAW itu ya dikasih kemampuan untuk melihat setan, iblis. Ya, kalau kita nggak melihat. Kalau kita melihat paling apa? Perubahan bentuknya dengan bentuk yang jelek. Ya pasti iblis kalau berubah bentuk. Karena kan selain manusia, jin dan malaikat, termasuk iblisnya, itu bisa berubah bentuk. Hanya manusia yang nggak bisa berubah bentuk. Karena manusia akan memakmurkan bumi, akan menjadi khalifah. Ya, kalau manusia bisa berubah bentuk, bingung. Ya kan? KTP ganti-ganti mulu. Ya susah. Ya berhubungan nanti susah. Ya makanya ya manusia nggak bisa berubah bentuk. Tapi kalau setan, iblis bisa berubah bentuk. Ya, karena mereka ada di dunia tapi bukan sebagai penghuni utama bumi. Ya, jadi sebagai khalifah adalah manusia. Ya, manusia gitu ya. Ya untungnya malaikat dan juga termasuk iblis, setan, meskipun ada di bumi, kesenangannya tidak sama dengan manusia. Kalau sama kita nggak kebagian mulu. Satu contoh, buahan. Pemanya setan itu demen buah, habis kita nggak kebagian. Ya dia lebih banyak jumlahnya.
Bahkan ketika dia minta kepada Allah, jangan engkau wafatkan kami ya sampai apa nanti ya gitu. Dia nggak mati-mati dia ya banyak. Nah kalau sama kita nggak bakalan kebagian ya, nggak bakalan kebagian. Dia gampang, dia punya sayap ya, metik buah di atas pohon gampang banget ya gitu ya. Untung saja nggak sama dengan kita ya, karena ya mereka bukan sebagai penghuni utama ya bumi ya, manusia sebagai penghuni utama, maka apa saja yang di bumi ini adalah untuk manusia ya gitu. Kemudian Faina syaitana ya ya'kulu bishimali. Jadi Rasulullah lihat, kita harus percaya ini. Ya, buktinya Umar bin Khattab, Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab dari riwayat Imam Bukhari Muslim, apa kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab? Idza salaka Umaru fajjan ya salakat husyayatinu fajjan akhar. Kalau Umar melewati satu jalan, di situ banyak setan lagi kumpul, setan lebih memilih jalan lain. Bubar setan, takut Bang Umar. Umar nggak lihat, yang lihat Rasulullah SAW. Ya, ini salah satu pujian Rasul kepada Umar bin Khattab. Karena Rasulullah tahu Umar bin Khattab itu dipuji nggak besar kepala. Ya, beliau tetap tawadhu. Jangankan Rasul, Allah saja yang memuji beliau, beliau tetap tawadhu. Itu ketika tawanan perang Badar, Umar kan usulannya bunuh aja semua, nggak usah dibebaskan dengan tebusan. Kalau mereka bebas pasti akan memusuhi Islam. Ya kan? Rasulullah lebih memilih pendapat Abu Bakar Siddiq yang menerima tebusan. Turun firman Allah, ya wa ma kana lin nabi ayyakuna lahu asra. Itu ayatnya. Ya, nangis Rasulullah, Abu Bakar nangis, Umar datang. Ya, kaget. Rasulullah dan Abu Bakar kok nangis? Umar nanya, ma abakakuma? Apa yang membuat kalian berdua nangis? Rasulullah cerita tentang ayat tadi. Umar ikut nangis. Kalau macam kita bangga kan? Bangga. Coba tadi ikut pendapatku, dibenerin sama Allah kan gitu. Ya, tapi Umar justru ikut menangis, tidak bangga. Ya, makanya Rasulullah nggak segan-segan memuji beliau ya di hadapannya. Ya, itu. Jadi jangan sekali kita memuji orang yang gila pujian di hadapannya, habis dia mangkak. Ya, justru kita menjerumuskan dia. Ya, jangan, karena dia semakin sombong nanti, gitu. Ya, tapi kalau kita tahu dia itu tawadhu, semakin dipuji justru semakin apa? Semakin rendah hati, nggak sombong, itu boleh. Macam Rasulullah memuji Umar, ya, karena Rasulullah tahu Umar bin Khattab itu. Ya, maka kalau Umar lewat, itu setan-setan minggir semua, ya kan? Ya, banyak buktinya. Setan itu takut kepada Umar, jin takut kepada Umar, tapi goda mah tetap aja yang goda. Itu Sungai Nil. Ya, sebelum Amr bin As menjadi gubernur, itu kalau Sungai Nil surut, ya kering, itu harus ada wanita cantik yang ditumbalkan, ceburin, sampai mati, baru air banyak lagi. Nah, ketika masa Amr bin As menjadi khalifah, ya Nil kering, kirim surat ke Umar. Kata Umar, jangan lakukan itu. Ini bawa saja suratku, Umar nulis surat dan lemparkan ke Sungai Nil. Begitu dilemparin ke Sungai Nil, airnya pasang lagi. Itu baru masuk suratnya itu. Ya, jin-jin takut itu setan yang nahan. Ya, itu Umar ibn Khattab. Ya. Jadi memang ada pepatah mengatakan gini, man khafallaha khafa minhu kullu syai. Orang yang takutnya kepada Allah begitu tinggi, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Ya, akan takut kepadanya, itu otomatis dah. Kenapa? Segala sesuatu ciptaan Allah. Dia takut kepada Allah, ya, maka ciptaan Allah itu akan takut kepada dia. Ya, dalam kitab Irsyadul Ibad ada kisah. Ya, ada kisah. Saya kira kriminalisasi terhadap ulama ya dari dulu juga sudah ada. Ya, di zaman kerajaan ada ulama ya difitnah. Rumahnya agak jauh dari kota kerajaan. Ya, harus melewati hutan. Ya, karena mungkin ceramahnya dan sebagainya ya dianggap mengganggu, ya akhirnya dijemput oleh pasukan dari kerajaan. Ya, nah begitu pulang setelah berhasil mengambil ulama ini, ya lewat hutan. Ya, itu sudah malam, ya udah malam. Nah
Di tengah hutan itu ada rumah seorang Yahudi. Yahudi tahu mereka pasukan kerajaan, disuruh mampir. Disuruh yang orang alim ini dibiarkan di luar, di tengah hutan. Dengan harapan dia dimakan oleh binatang-binatang buas. Ya, binatang-binatang buas. Betul, binatang buasnya pada datang semua. Tapi bukan untuk memakan, disuruh untuk apa? Melindungi orang alim ini. Begitu pagi hari, si Yahudi bangun, pasukan juga bangun, kaget. Kok justru binatang jagain dia? Ya, inilah. Man khafallaha khafa minhu kullu syai'. Orang yang takut kepada Allah, maka akan takut segala sesuatu kepadanya, pada orang itu. Jadi, satu lagi an Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddihi, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab, makanlah dan minumlah, walbas, dan berpakaianlah, watasaddaq, dan bersedekahlah, fi ghairi sarafin, tanpa menghambur-hamburkan, tanpa berlebihan. Ya, tanpa berlebihan. Ya, itu ya. Wala makhilatin, itu tadi, dan tidak apa disertai dengan kesombongan. Ya, kesombongan. Jadi ya dalam bersedekah itu ya apa namanya? Jangan berlebihan. Ya, jadi sesuailah dengan orang yang bersedekah. Kalau punyanya banyak ya banyak. Kalau sedikit ya sedikit, jangan paksakan untuk dihabiskan semua. Ya, itu. Akhrajahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa 'allaqahu Al-Bukhari, dan hadis dita'liq, dikomentari oleh Imam Bukhari. Jadi hadis mu'allaq Imam Bukhari ini sahih, dijamin. Ya, Imam Bukhari tidak meriwayatkan, tapi dia menta'liq. Ya, jadi mengomentari. Jadi bahasanya komentator itu bahasa Arabnya mu'alliq. Al-mu'alliq Ar-Riyadi, komentator olahraga berarti. Ya, itu mu'alliq. Jadi di sini dikatakan wa 'allaqahu Al-Bukhari, dan dikomentari oleh Imam Bukhari. Itu terangkat menjadi sahih. Ya, luar biasa Imam Bukhari. Kalau lihat Imam Bukhari atau Muslim kan sudah dijamin sahih. Ya, begitu juga ta'liqat. Ya, beliau tidak meriwayatkan hadis itu, ya, tapi beliau kasih komentar. Ini ikut sahih gitu ya. Berarti beliau mengakui ya urutan daripada sanad hadis tersebut. Nah, demikianlah ya mengenai akhlak ya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tentunya kalau kita laksanakan kita mendapatkan ya pahala. Ya, karena ini terkait dengan apa? Dengan akhlak ya. Gitu. Ya, terkait dengan akhlak. Tapi kalau terkait dengan apa? Perbuatan umpamanya, ya kan banyak riwayat Rasulullah SAW kalau jahit baju itu jahit sendiri. Ya kan? Badan sobek itu beliau jahit sendiri. Ya. Apakah kalau kita jahit sendiri dapat pahala? Itu enggak, lain. Ya, kalau ini kan terkait dengan akhlak. Ini dapat pahala. Jadi harus dibedakan itu, harus dibedakan ya, seperti itu. Ya, saya kira cukup. Allahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan muwafi'an li ni'ami mukafi'an li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma rizukna takhalluqa bi takhalluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizukna takhalluqa bi akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizukna takhalluqa bi akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizukna hubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wa la ghina 'anil nas. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa min jahdil waba wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.